Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Waliono dari SD Negeri 1 Kembangsari, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Temanggung. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak modul 1.3. Dalam pendidikan guru penggerak angkatan 8 ini saya didampingi oleh PP yaitu Bapak Ibnu Jarir dan fasilitator Ibu Sulistiani. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang inquiry apresiatif. Paradigma inquiry apresiatif yaitu manajemen perubahan yang bersifat kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip utama psikologi positif di sekolah, merubah hal yang negatif menjadi hal yang positif, sehingga akan membawa pesan atau sugesti yang baik. Langkah pertama dengan menemukan potensi positif yang ada di sekolah kita dan mencari cara bagaimana agar hal tersebut dapat dipertahankan dan bisa menemukan cara untuk mewujudkannya ke arah yang lebih positif. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode Bagja. Metode Bagja terdiri dari 5 huruf, yaitu yang pertama B, yaitu buat pertanyaan utama. Kemudian A, ambil pelajaran. G, gali mimpi. J, jabarkan rencana. Dan A, atur eksekusi. Visi guru penggerak yang telah saya rumuskan adalah terwujudnya siswa yang berkualitas, berbudi pekerti luhur, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan yang saya buat yaitu menyediakan kesempatan berlatih, berpikir kritis dan kreatif untuk murid di sekolah melalui pojok baca yang menyenangkan dan berkelanjutan. Tahapan yang saya buat dari tahapan Bagja yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Saya menyusun 2 buah pertanyaan. Yang pertama, bagaimana menumbuhkan minat baca pada peserta didik? Yang kedua, bagaimana mewujudkan pembiasaan literasi pada peserta didik? Kemudian, daftar tindakan, yaitu yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru atau rekan sejawat. Yang kedua, pembentukan tim pojok baca. Pada tahapan yang kedua yaitu ambil pelajaran. Saya menyusun 2 buah pertanyaan yaitu yang pertama, bagaimana cara menerapkan pembiasaan literasi di tiap kelas? Dan tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu menyediakan pojok baca di setiap kelas, membuat kesepakatan kelas tentang pembiasaan membaca, dan menyusun jadwal kunjung perpustakaan. Kemudian daftar pertanyaan yang kedua dalam tahap ambil pelajaran yaitu bagaimana menyediakan buku sebagai sumber bacaan. Tindakan yang dilakukan yaitu 1. Mengadakan kegiatan sedekah buku. Yang kedua, menugaskan anak membuat clipping. Pada tahapan Bagja yang ketiga, yaitu gali mimpi, daftar pertanyaan yang saya buat yaitu ada 2. Yang pertama, bagaimana anak menjadi lebih kreatif dengan membaca? Yang kedua, bagaimana anak menjadi lebih bernalar kritis dengan membaca? Kemudian, daftar tindakan yang saya buat untuk menjawab pertanyaan yaitu 1. Menugaskan anak untuk menceritakan kembali bacaan yang telah dibaca. Yang kedua, menugaskan anak untuk membuat sinopsis dari buku yang telah dibaca.
Dan yang ketiga, menugaskan anak untuk menulis cerita dari pengalaman mereka membaca. Pada tahapan yang keempat, yaitu jabarkan rencana. Saya menyusun satu buah pertanyaan, yaitu apa saja langkah yang dilakukan untuk menyediakan kesempatan berlatih berpikir kritis dan kreatif untuk murid di sekolah melalui pojok baca yang menyenangkan dan berkelanjutan. Tindakan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan, yaitu yang pertama, membuat tim pelaksana pojok baca di sekolah. Yang kedua, menyusun program pojok baca sekolah. Yang ketiga, mengadakan sosialisasi pentingnya budaya literasi melalui pojok baca. Yang keempat, menyediakan pojok baca yang nyaman dan menarik di tiap kelas. Yang kelima, memberikan apresiasi atau penghargaan kepada siswa yang rajin membaca. Tahapan yang terakhir dari Bagja yaitu atur eksekusi. Saya membuat dua buah pertanyaan. Yang pertama, siapa saja yang terlibat dalam pembiasaan literasi? Dan yang kedua, apa indikator keberhasilan dari pembiasaan literasi? Daftar tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu yang pertama, kepala sekolah, dewan guru, tim kepanitiaan pojok baca, dan juga wali murid. Yang kedua, menyusun SOP tentang pembiasaan literasi di sekolah. Yang ketiga, menyediakan jurnal baca yang akan diisi oleh anak setelah selesai membaca buku. Yang keempat, menyediakan fasilitas bisa berupa mading untuk memajang karya anak. Yang kelima, melakukan refleksi secara berkala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak.